berbicara satu kata modal tidak hanya dari finansial, tentu tidak 100% benar dari apa yang saya sampaikan. Halo Sobat Pancasila, berjumpa kembali bersama saya Engelbertus Pugo Widiatmoko di Dosen Blangkon Channel. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Pada kesempatan ini, kita akan berbicara tentang usaha mikro, kecil, menengah. Ini tidak kalah menarik dan jarang sekali diperhatikan. Tapi sebetulnya mereka, UMKM ini, sungguh menjadi penopang dari perekonomian bangsa. Teman-teman, sebelum melanjutkan perbincangan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih teman-teman sudah like, komen, subscribe, dan share. Baik, sebelum melanjutkan perbincangan ini, baik kita terlebih dahulu menikmati secangkir kopi. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya menghadiri sebuah acara yaitu tentang UMKM di salah satu gedung mewah, megah di Kota Malang, yaitu Malang Creative Center. Ya, Malang Creative Center. Nanti saya tayangkan lokasinya di mana dan bagaimana tentang fasilitas yang ada di dalamnya. Yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini adalah acara kemarin dihadiri oleh sekitar 60-85 pelaku UMKM. Ya, pada tanggal 27 Agustus 2023. Dan pelakunya mayoritas 90% adalah wanita, perempuan, ibu-ibu. Dari sekian banyak perbincangan diskusi, ada beberapa hal menarik yang akan saya kupas di sini, akan saya bagikan, semoga menjadi pencerahan. Bahwa perekonomian bangsa Indonesia harus diakui mendapat kontribusi dari pelaku UMKM. Pelaku ini ada yang sudah punya NIB, ada yang belum, ada yang sudah punya PIRT, ada yang belum, ada yang sudah bersertifikasi halal, juga ada yang belum. Di sana juga ada pelaku jasa seperti travel, transportasi, jasa, bimbingan belajar, lalu juga menjahit, dan yang paling banyak tentu tentang usaha makanan. Ada kesalahan-kesalahan mendasar yang berada dalam mindset para pelaku UMKM. Ya, 7 kesalahan. Menurut saya ada 7. Ketika berbicara tentang UMKM, yang muncul di situ adalah ketika mulai usaha dan tidak laku atau bahasanya tidak diterima oleh pasar, maka dalam pikirannya akan mengatakan bahwa saya tidak cocok dengan berwirausaha. Satu, merasa sudah tidak cocok, tidak cocok saya. Padahal baru berjalan, yang namanya baru memulai usaha tentu ada naik turunnya. Lalu yang kedua, para pelaku UMKM ini kesulitan berkomunikasi. Persoalan berkomunikasi ini penting, teman-teman. Bagaimana orang lain akan tahu ketika kita pelaku UMKM tidak mampu berkomunikasi, mengkomunikasikan produknya kepada orang lain, memasarkan apalagi, menyatakan bahwa keunggulan produk saya di bagian ini kesulitan. Komunikasi. Lalu yang ketiga, bagaimana para pelaku UMKM ini merasa bahwa usahanya, produknya ini paling baik. Bagaimana produknya? Oh, ini paling baik. Oh, ini paling enak. Pelayanan paling sip. Tapi itu semua lagi-lagi didasarkan pada penilaian subjektif.
selaku pemilik, selaku yang punya. Tapi belum pernah atau belum divalidasi bertanya kepada customer atau calon konsumen. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, bahwa para pelaku UMKM ini lebih banyak mengandalkan mindset pribadinya. Seolah-olah apa yang bisa dia lakukan, apa yang sudah dia pikirkan itu yang paling baik, yang paling benar, yang paling cocok. Merasa produknya pasti dibutuhkan banyak orang. Merasa begitu. Sehingga bahasa kasarnya terlalu sombong dengan produknya. Pasti dibutuhkan. Apakah iya? Apakah sudah dicek? Saya belum. Ya. Lalu yang kelima, para pelaku UMKM ini tidak memiliki segmen yang jelas. Segmen market yang jelas. Segmen market yang jelas itu artinya apa? Bahwa produk saya ini diperuntukkan bagi jenis kelamin apa, usianya berapa, bagaimana budayanya, bagaimana faktor ekonominya, bagaimana tingkat sosialisasinya, bagaimana teknologi yang dikembangkan untuk memproduksi itu, memberikan layanan itu, bagaimana menginformasikan, tidak ada. Sehingga yang penting membuat, yang penting dipasarkan, kalau tidak laku, ya orang-orang tidak cocok, tidak butuh produk saya jelek. Yang keenam, yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang menjadi kelebihan dari produk saya. Produk itu bisa barang atau jasa. Layanan apa yang memberikan pembeda? Produk apa yang membedakan sehingga memiliki kelebihan dibandingkan produk sejenis? Bahasa marketnya adalah kompetitornya apa? Ini yang perlu digali. Dan yang ketujuh, ini yang sering kali. Ketika berbicara tentang UMKM, ketika berbicara tentang pelatihan, maka yang muncul di sana adalah ada nggak pendanaan? Berapa besar permodalan yang diberikan? Permodalan di sini diartikan finansial. Padahal ketika kita berbicara tentang UMKM, tentang kewirausahaan, berbicara satu kata modal tidak hanya dari finansial. Modal edukasi ini penting. Bagaimana mengubah mindset, bagaimana mengembangkan mindset. Itu yang sering diabaikan. Itu ada 7 kesalahan, dan semoga dengan ketujuh ini, teman-teman para pelaku UMKM khususnya, bisa mulai merefleksikan. Tentu tidak 100% benar dari apa yang saya sampaikan. Itu hasil dari potret saya ketika mengisi pelatihan UMKM di Malang Creative Center. Itu yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat dan memberikan wawasan bagi teman-teman para pelaku UMKM. Tetap like, comment, subscribe, dan share. Salam Pancasila.